Pemirsa, puncak arus mudik tahun 2026 terjadi pada tanggal 18 dan 19 Maret 2026 atau hari Rabu dan Kamis lalu. Hari ini Korlantas Polri akan menghapus skema one way jika arus kendaraan sudah lancar. Informasi selengkapnya pemirsa kita bergabung bersama dengan Kak Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Selamat siang Pak Agus. Pak Agus, selamat siang. Sudah mendengar kami dari studio? Pak, selamat siang Bapak. Baik, terima kasih. Salam presisi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pak Agus, langsung saja terkait dengan H-1 jelang Lebaran, situasinya saat ini apakah masih terlihat sejumlah kegiatan pemudik menuju ke sejumlah wilayah di Tol Trans Jawa misalnya Pak? Alhamdulillah setelah dilakukan one way nasional, saat ini cukup terkendali. Dan langsung kami evaluasi, kami sudah lapor Bapak Kapolri bahwa untuk one way nasional mungkin siang ini kami evaluasi dan kami hentikan. Baik, kira-kira untuk penghentiannya ini sendiri Pak, apa indikatornya dan targetnya kemudian bisa diprediksi sekitar pukul berapa Pak? Ketika arus mudik sudah berlangsung, jadi kami sampaikan bahwa arus mudik tahun ini meningkat dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu dalam satu hari arus puncaknya itu 258.000 dalam satu hari. Tahun ini naik menjadi 4,62%, menjadi 270. Setelah puncak arus mudik terjadi, satu hari setelah kita lakukan one way, ada penurunan trafik yang cukup signifikan. Dan pagi hari ini sangat landai dan bahkan arusnya sangat lancar sekali dan kemungkinan siang ini kami sosialisasi dan kami lapor ke pimpinan Bapak Kapolri untuk kita hentikan untuk arus mudik. Baik, Pak Agus, tapi yang juga jadi perhatian adalah ketika kemarin misalnya pada saat puncak arus mudik kita melihat ada sejumlah antrian misalnya di Tol Japek kilometer 30 sampai 50 itu sempat mengular. Kemudian ada juga antrian panjang di Pelabuhan Gilimanuk. Apa Pak evaluasinya yang saat ini sedang dilakukan, kemudian strateginya ke depan karena mengingat nanti masih ada puncak arus balik yang harus juga diantisipasi, Pak Agus? Baik, kalau yang di jalan tol sudah kita carikan solusi. Memang parameter-parameter sebelum one way tahun lalu sama karakter tahun ini berbeda karena arus puncaknya naik, sehingga parameter yang pertama yang kita lakukan kemarin dari kilometer 36 sampai 47 kami berlakukan kontraflow yang tahun lalu tidak perlu. Nah, satu lajur, terus yang kedua dari 47 ke 48 kami buat dua lajur lagi kontraflow. Baru 48 sampai 70 itu kami buat 3 lajur. Tahun lalu tidak seperti ini karena puncaknya cukup tinggi sehingga karakter untuk membuat keputusan rekayasa lalu lintas ini di samping traffic counting dari ada etele drone yang memantau sepanjang kilometer 36 sampai 70 sehingga setelah lepas dari kilometer 70 lancar karena sudah kita lakukan one way nasional. Untuk Gilimanuk kami langsung turun ke sana atas perintah Bapak Kapolri, kami mendampingi Pak Menhub sudah clear. Jadi pada tanggal 18 itu sudah clear, sudah masuk ke Baberjon semuanya. Penambahan kapal dari Kementerian Perhubungan juga cepat, sehingga tentunya evaluasi untuk tahun lalu agar supaya tidak terjadi antrian panjang, penyiapan sarana prasarana harus kita prediksikan yang terbaik. Untuk Gilimanuk sudah clear.
Baik, Pak Agus, kita ke hal lain. Kalau saya melihat data sampai dengan kemarin setidaknya untuk angka kecelakaan lalu lintas sendiri ini berada di 682 kasus begitu Pak Agus. Apakah sampai dengan update-nya hari ini ada perubahan lagi dan apakah kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini menunjukkan penurunan atau justru adanya peningkatan Pak Agus? Update laka lantas, alhamdulillah Mas. Ini kan dinamis ya. Pada tanggal 18 kemarin Pak Kapolri sempat menyampaikan bahwa angka fatalitas korban turun 40%. Hari ini per pagi ini, jadi peristiwa kecelakaan ada penurunan. Jadi penurunan 3,8%. Untuk fatalitas korban ini yang cukup bagus. Sampai saat ini per pagi ini turun 24,6%. Ini masih dinamis. Tentunya ini akan kita pertahankan berkaitan dengan keberadaan anggota di lapangan, pospam, pos pelayanan, dan langsung Pak Kapolri turun ke lapangan ke Jogja, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Tentunya ini membuat semangat anggota untuk bisa melakukan hal-hal berkaitan dengan edukasi tentang ketertiban dan mengantisipasi kecelakaan. Baik, Pak Agus, yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan tidak hanya arus mudiknya saja dan arus baliknya, tapi ketika pemudik sudah sampai di berbagai wilayah atau destinasinya, tentu malam ini juga akan ada berbagai kegiatan termasuk malam takbiran. Bagaimana kemudian memastikan kegiatan masyarakat dalam malam takbiran ini berjalan aman, Pak Agus? Baik, terima kasih. Operasi Ketupat ini langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Ini operasi kemanusiaan, bukan hanya mengatur di bidang lalu lintas termasuk arus mudik dan arus balik, tetapi Polri hadir menjaga momentum sosial dan spiritual, memastikan di bulan suci Ramadan itu aman, Idul Fitri aman, dan perayaan Nyepi juga aman, hingga hiruk pikuk arus balik kita persiapkan dengan baik. Jadi skema pengamanan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sholat id, bahkan di tempat-tempat wisata ini semuanya sudah dipersiapkan. Jadi ada satgas preventif, satgas preventif, ada penegakan hukum. Jadi semua fungsi di Mabes Polri dan di kepolisian turun untuk mengamankan di bidang Harkamtipmas kaitannya dengan kriminalitas dan di bidang Kamsel Tipterantas. Tentunya kita menjamin aman, tertib dan lancar. Demikian, Pak. Baik, Pak Agus, nanti juga untuk arus baliknya sendiri, dari pihak kepolisian sendiri ini sudah memprediksi kapankah nantinya puncaknya akan terjadi, lalu rencana strategi antisipasi apa yang akan diberlakukan supaya bisa lancar nanti arus baliknya, Pak Agus? Arus mudik sudah berlangsung dan siang ini nanti kami akan lapor Pak Kapolri, akan kita hentikan arus one way mudik ke Trans Jawa dan Sumatera. Nanti malam Pak Kapolri langsung memimpin evaluasi persiapan dari pengamanan takbiran, persiapan pengamanan sholat id, termasuk strategi arus balik yang tentunya nanti akan kita persiapkan. Ini cukup strategis Pak, karena memang pada saat balik kita gunakan tol fungsional Japek Selatan, termasuk tol Bojimi dari Karangtengah ke Parungkuda, termasuk yang ada di Jogja Solo, dari Taman Martani ke Tambanan sampai ke Solo. Tol fungsional ini nanti memecah daripada arus balik yang tentunya dari rangkaian apabila nanti kita lakukan one way arus balik dari kilometer 414 Kali Kangkung Semarang, nanti akan kita lepas sampai 70. Sampai 70 sampai ke 36 nanti akan kita lakukan pemantauan arus lalu lintas. Kita lakukan pantauan dengan teknologi melalui CCTV termasuk juga drone, sehingga nanti kami akan lakukan langkah-langkah kontraflow pada saat arus balik. Ini sudah kita persiapkan semuanya dan sudah kita kolaborasikan dengan stakeholder. Baik, Pak Agus, terakhir apa yang menjadi himbauan dari pihak kepolisian khususnya Korlantas Polri untuk kemudian bisa yang masih mudik supaya tetap aman, begitu pula nanti pada saat kembali lagi ke daerah yang dituju? Dalam arahan Pak Kapolri selalu menyampaikan bahwa layani masyarakat dengan ikhlas, turun ke lapangan, tahu betul persoalan di lapangan. Maka dari itu, operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Tentunya Polri menjamin berangkat pada saat mudik sampai tujuan aman, sampai tujuan bahagia, dari kampung halaman kembali ke Jakarta atau arus balik, ini juga harus selamat. Maka dari itu tagline dari Bapak Kapolri operasi Ketupat ini adalah
mudik aman, warga bahagia. Jadi kami menjamin hiruk pikuk dari kegiatan ini tentunya aman dan kondusif. Baik, terima kasih Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho telah memberikan informasinya bersama kami di Metro Siang kali ini. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa Metro Siang masih akan hadir dengan pantauan terkini di sejumlah wilayah, salah satunya nanti adalah di kawasan Tol Ciawi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.